Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah seorang keturunan ningrat yang memiliki hak khusus untuk menempuh ilmu. Berbeda dengan pribumi yang lainnya, pada masa itu, setelah menamatkan sekolahnya, ia melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Tapi, beliau tidak lulus karena penyakitnya. Di Stovia, ia bertemu dengan sahabatnya yaitu Cipto Mangunkusumo. Setelah itu, ia menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan Insulinde di sini. Beliau bertemu dengan Does Dongker yang juga akan menjadi sahabatnya. Pada saat itu, Does Dongker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo mengadakan sebuah pertemuan. Akan membentuk sebuah partai, kalian harus turut serta dalam pembentukan partai ini. Apa tujuan pembentukan partai ini? Betul itu, mengapa Anda mendirikan partai ini? Yang saya buat ini bertujuan untuk menyetarakan keturunan orang Belanda dan orang-orang pribumi. Begitu saya setuju. Saya juga setuju, mari kita mendirikan partai bersama. Akhirnya, pada tanggal 25 Desember tahun 1912, Indich Partij didirikan. Cipto Mangunkusumo tergesa-gesa berlari menuju Ki Hajar Dewantara dan Does Dekker. Apakah kalian sudah tahu beritanya? Iya, kami sudah dengar pemerintah India berencana mengumpulkan sumbangan dari rakyat pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda atas Prancis. Mereka bisa merayakan kemerdekaan Prancis, sedangkan mereka ada di sini. Hanya itu, mereka sangat tidak tahu diri. Ki Hajar Dewantara menyusun kata-kata untuk mengkritik pemerintah dan dipubliskan ke media. Ia menyusun kata-katanya sampai pusing dan direvisi berkali-kali hingga selesai setelah beberapa kali penyuntingan. Setelah selesai menulisnya, tulisan Ki Hajar yaitu satu untuk semua, tetapi semua untuk satu. Dan juga seandainya aku seorang Belanda. Dipublikasikan di Connect to Servers atau The Experts yang berisikan kritikan pedas kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Gubernur Edinburgh pun marah dan menyuruh tentaranya untuk menangkap Ki Hajar Dewantara dan kedua temannya. Hajar kalian, tentara? Siap, Tuan. Tangkap Ki Hajar Dewantara, Does Dongker, dan Cipto Mangunkusumo. Mereka akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Di sana, Ki Hajar bertemu dengan organisasi perkumpulan pelajar asal Indonesia, yaitu Indich Vereniging. Ki Hajar pun menghampiri mereka dan mengatakan sesuatu pada mereka. Teman-teman, kita sebagai saudara sebangsa, kita harus menunjukkan peradaban pribumi kita. Sejak saat ini, Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk meningkatkan di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara kembali ke kampung halamannya pada September 1919 dengan membawa Urpis Akte atau Akte Eropa yang diketahui merupakan ijazah bernilai tinggi pada saat itu dan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Saat berjalan-jalan, Ki Hajar Dewantara melihat ada bangunan sekolah. Tidak berpikir panjang, ia pun menghampiri sekolah itu. Sampai di sekolahan, terlihat dua orang guru yang sedang beristirahat duduk di kursi, yaitu Surjo Pranoto dan satu guru lainnya. Waktunya, bolehkah saya mengajar di sekolah ini? Mereka berdua pun terkejut dengan kedatangan Ki Hajar secara tiba-tiba. Surjo Pranoto dan satu guru lainnya pun menerima ajakan Ki Hajar Dewantara. 3 tahun kemudian, Saya ingin mengundurkan diri. Saya akan menjadikan sekolah untuk anak-anak pribumi. pada 3 Juli 1922, beliau meresmikan perguruan Taman Siswa Yogyakarta. Sistem pendidikan yang dibuatnya digunakan hingga kini bersama slogannya yaitu Tutwuri Handayani.
Beliau menjadi salah satu ikon pendidikan karena jasanya setelah kemerdekaan. Terima kasih Ki, berkat jasa Anda di bidang pendidikan, kita bisa menyertakan pendidikan rakyat kita dengan bangsa yang berbeda. Anda saya lantik sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia dan saya nobatkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahir Anda dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baik Bung, saya akan menjalankan tugas saya dengan sepenuh hati. Semenjak saat itu, pada 2 Mei setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Pendidikan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara. Dan ia meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Begitulah cerita singkat Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menonton.